Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam renungan harian. Hari ini topiknya menarik sekali, yaitu solusi Injil bagi orang bermuka dua. Saya bacakan dalam Matius 27 ayat 45 dan 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara, soal jaga muka seringkali menjadi faktor yang membuat kita tidak efektif melayani Tuhan Yesus. Khususnya bagi kita yang berasal dari Asia, kita mengerti hal ini. Jaga muka, jaga nama, seperti itu. Nah, dalam artikel ini kita melihat makna teologis dan implikasi praktis dari ayat yang kita baca tadi. Nah, saudara, kita sering mendengar bahwa seruan Yesus di atas terjadi karena Allah Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus seketika lamanya. Meski bukan untuk selama-lamanya, yang perlu kita pahami adalah tentu ini tidak berarti Yesus benar-benar terpisah dari Bapanya. Tidak berarti Yesus tidak lagi diakui sebagai anak. Karena Yesus dan Bapa ada dalam relasi yang tak pernah putus dari sejak kekekalan. Yohanes 1 ayat 1-2. Yang dimaksud ini adalah di dalam dwi natur Yesus, 100% Allah, 100% manusia, Yesus merasakan secara real sebagai manusia kepedihan ditinggalkan oleh Bapa. Namun sekaligus Yesus tahu sebagai anak Allah, Bapanya tidak akan pernah meninggalkan dia. Nah, saudara, kita mengalami hal yang sama ketika kita sedang menderita karena konsekuensi dosa kita. Contoh, kita jatuh dalam dosa korupsi. Kemudian Tuhan mengizinkan kita ditangkap. Ketika kita dipenjara, berkecamuklah dalam hati kita. Suatu sisi kita meringkuk di sel dalam kegelapan malam dinginnya penjara itu. Tapi kita pun tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagaimana Allah tidak meninggalkan Yusuf dalam penjara di Perjanjian Lama dan Rasul Paulus di dalam penjara di Perjanjian Baru. Nah, itulah yang dialami Yesus. Cuman dia 1000 kali lipat lebih berat. Karena yang Yesus tanggung adalah dosa korupsi kita, dosa seksual kita, dosa pikiran kita, dosa hati iri kita, dan sebagainya. Dosa manusia ditanggungnya di kayu salib itu. Ia rela meneguk semua cawan murka Allah atas dosa manusia, supaya Anda dan saya tidak lagi meneguknya. Allah Bapa memalingkan mukanya dari Yesus yang disalib. Nah, saudara, apa implikasinya bagi kita? Alkitab mengajar bahwa mendapatkan muka Allah adalah berkat tertinggi bagi setiap orang percaya. Itulah sebabnya Allah menyuruh Musa untuk memberkati Israel dengan kata-kata ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Bilangan 6, 24-26. Nah, Yesus merasakan kehilangan muka Allah agar Anda dan saya di dalam Yesus selalu mendapatkan wajah Allah. Nah, karena Allah Bapa memalingkan mukanya dari Yesus di atas salib, Anda tidak perlu lagi bermuka dua, cari muka atau merasa kehilangan muka. Nah, di dalam Yesus Anda selalu memiliki muka Allah, dan jauh lebih baik dan lebih signifikan daripada muka Anda, muka kolega ataupun bos Anda, ataupun muka mertua Anda, ataupun muka followers yang Anda punya di Instagram atau di TikTok, atau muka siapapun di seluruh muka bumi ini. Jadi untuk apa lagi Anda bersusah payah hidup cari muka, bermuka dua, ataupun sangat khawatir kehilangan muka. Nah, saudara, kita mencari muka ataupun bermuka dua, kita punya kesan untuk bikin pencitraan seperti itu. Nah, misalnya sebagai manajer di kantor, kita menampilkan sikap tegas, disiplin, otoriter, dan sebagainya. Namun ketika di posisi majelis gereja ataupun pengurus, diaken, kita menunjukkan sikap hati lemah lembut, ringan tangan,
penuh pengertian. Nah, mengapa kita bermuka dua? Mungkin karena kita ingin dihormati di kantor, ditaati orang lain, disegani, dan sementara di gereja kita ingin terlihat rohani, dewasa, dan rendah hati. Nah, saudara, dalam skenario di atas, Anda mungkin takut kehilangan muka karena sangat mementingkan rasa hormat dan segan dari anak buah di kantor. Juga pujian, perhatian dari anggota jemaat di gereja. Nah, saudara, opini dan persepsi menjadi begitu penting bagi Anda, sehingga membuat Anda sangat tinggi di angkasa seperti itu ketika dipuji, dan pusing 7 keliling ketika Anda dikritik. Nah, saudara, tanpa sadar Anda sebenarnya sedang memberikan kepada orang lain hak untuk menentukan level kebahagiaan Anda. Tentu hidup Anda akan dipenuhi dengan kekecewaan, kegelisahan, dan tidak damai sejahtera. Opini, persepsi manusia itu sangat labil, sangat mudah berubah, sangat bisa berganti-ganti setiap saat. Nah, saudara, kalau Anda di dalam Yesus selalu memiliki muka Allah Bapa, Anda tidak akan pernah ambil pusing lagi dengan opini orang lain, dengan persepsi orang lain terhadap Anda. Karena Yesus Kristus yang opini dan persepsinya lebih penting dalam hidup Anda. Dan apa yang Yesus katakan kepada Anda sepenuhnya dan selamanya telah menerima Anda dengan mati disalibkan pada waktu Anda masih menjadi musuhnya. Nah, saudara, bukan berarti kita nggak peduli lagi terhadap opini orang lain. Tetapi Anda tidak dikontrol oleh opini orang lain. Hanya kalau kita bisa fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, keinginan Tuhan, kita bisa efektif melayani dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita tidak akan pernah bisa sungguh-sungguh kalau kita ingin menyenangkan hati banyak orang seperti itu. Nah, kalau kita bisa paham betul Injil ini, semakin kita rindu untuk memahami orang-orang di sekitar kita lebih baik, agar kita bisa melayani mereka lebih efektif. Jadi bukan untuk menyenangkan mereka, tapi mengenal mereka, mencari kebutuhan mereka, sehingga Injil Tuhan boleh memberkati mereka dengan efektif. Jadi kesimpulannya adalah sebagai berikut. Karena Injil, opini orang lain itu jadi tidak penting. Tapi demi Injil, opini orang lain itu menjadi sangat penting. Tanda kita memahami Injil adalah kita dipenuhi dengan kerinduan untuk menyatakan muka Allah kepada dunia yang sudah berpaling daripadanya. Dan melakukan hal itu, katakan muka Allah kepada dunia ini dengan berani dan tidak takut kehilangan muka atau bermuka dua. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus mengingatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini yang telah mengingatkan kami, Tuhan. Demi kasih-Mu kepada kami manusia yang berdosa ini, Engkau telah kehilangan muka Allah Bapa, sehingga kami tetap mendapatkan perkenanan Allah Bapa. Dan muka Bapa boleh dihadapkan kepada kami, sehingga kami beroleh damai sejahtera. Nah, biarlah itu Tuhan boleh menjadi satu-satunya pengharapan kami dan modal kami di dalam melayani Engkau, sehingga kami tidak dipengaruhi, dikontrol oleh opini orang lain, tapi boleh melihat opini orang lain sebagai jalan untuk boleh memberitakan Injil. Tuhan, di tengah-tengah dunia yang sudah berpaling daripada Engkau, biarlah kami dengan setia memberitakan Injil Tuhan, menyampaikan muka Allah kepada setiap orang lain dengan tidak takut kehilangan muka ataupun bermuka dua. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami untuk bersandar penuh kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.